Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi kita pada pembelajaran kita kali ini bersama saya, Ibu Encik. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, sebagai umat yang beriman, hendaknya pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pada hari ini, kita akan mempelajari tema 4 tentang keluargaku. Subtema 1 tentang anggota keluargaku. Adapun tujuan dari pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama, dengan memperhatikan materi pada PowerPoint yang sudah Ibu kirim di WA Group, kalian diharapkan dapat mengenalkan keluarga inti kalian melalui tulisan dengan tepat. Yang kedua, dengan memperhatikan materi pada PowerPoint di WA Group yang sudah Ibu kirim, kalian diharapkan dapat membuat bingkai foto keluarga dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak video pada WA Group, kalian diharapkan dapat membedakan bentuk bangun datar dan bukan bangun datar dengan tepat dan teliti. Yang terakhir, dengan mengamati benda-benda di sekitar rumah, kalian dapat menyebutkan benda-benda konkret mana saja yang memiliki unsur segi 4, segitiga, dan lingkaran dengan tepat. Adapun materi pokok yang akan dibahas pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah tentang kosakata untuk memperkenalkan anggota keluarga. Yang kedua, bentuk-bentuk bangun ruang dan bangun datar. Baik, kita akan langsung ke materi inti kita pada hari ini, yaitu tentang kosakata untuk memperkenalkan anggota keluarga inti. Siapa-siapakah anggota keluarga inti itu? Anggota keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Di dalam keluarga inti itu ada yang namanya laki-laki dan ada juga yang namanya perempuan. Berikut ini contoh Udin mengenalkan anggota keluarganya. Hai, namaku Udin. Ayahku bernama Rahmat. Ibuku bernama Fatima. Kakak perempuanku bernama Mutiara. Jadi itu adalah keluarga inti dari si Udin. Setelah melihat contoh Udin tadi memperkenalkan keluarga intinya, tugas kalian adalah bersama orang tua di rumah, kalian diminta untuk menulis nama-nama anggota keluarga inti sendiri di bawah foto keluarga yang tersedia. Misalnya ada foto keluarga kalian, terus tulis nama-nama anggota keluarga kalian tersebut. Kerjakan bersama orang tua ya. Kemudian tebalkan gambar tersebut sesuai dengan bentuk bangun datar. Misalnya tebalkan yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk segitiga, kemudian ada gambar yang berbentuk segi 4, itu di bingkai foto itu. Kemudian kita masuk materi berikut, bentuk-bentuk bangun ruang. Bentuk-bentuk bangun ruang kalian bisa lihat, yang pertama itu ada bentuk 5 segi 4. Ada yang namanya tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan ada lagi yang namanya prisma. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun yang mempunyai isi atau volume. Berikut bentuk-bentuk bangun datar. Ya, kalian bisa lihat sendiri ada bentuk-bentuk bangun datar. Yang pertama ada yang namanya lingkaran, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar atau segi 4. Kemudian ada yang namanya rhombus, paralelogram, trapesium, dan terakhir itu ketupat. Kira-kira bangun datar itu apa ya? Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi
oleh garis-garis lurus dan lengkung. Bangun datar hanya memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Jadi bangun datar itu berbeda dengan bangun ruang ya. Kalau bangun ruang itu mempunyai tebal dan tinggi, sedangkan bangun datar tidak. Bangun datar hanya memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Ya, ini contoh-contoh bangun datar. Yang pertama ada yang namanya segi empat. Apa itu segi empat? Segi empat adalah bangun datar yang mempunyai 4 titik sudut dan 4 sisi. Ya, kalian bisa lihat sendiri gambarnya. Ini adalah contoh gambar segi empat. Sekarang contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang memiliki bentuk segi empat. Yang pertama ada jendela, pintu, kemudian figura foto, ada buku, dan juga bingkai foto presiden yang bisa kalian lihat di depan kelas kalian ya. Kemudian ada bangun datar yang kedua namanya segitiga. Ya, kalian bisa lihat sendiri bentuk segitiga. Sekarang contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk segitiga. Yang pertama, lukisan, ada penggaris segitiga, kemudian rambu-rambu lalu lintas yang bisa kalian temukan di jalan. Kemudian yang berikut, contoh bangun datar yang berikut ada yang namanya lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah bangun datar yang tidak memiliki titik sudut dan hanya memiliki sisi lengkung. Nah, contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran ada yang namanya jam dinding, rautan pensil, uang koin atau uang logam, kemudian ada yang namanya roda sepeda, roda mobil, dan lain-lain. Itu adalah contoh benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Nah, untuk lebih memperdalam pemahaman kalian tentang bangun datar, kalian diminta untuk mengerjakan LKPD berikut. Bersama orang tua atau dengan meminta bantuan orang tua, kalian diminta untuk membuat pola gambar yang berbentuk bangun datar, lingkaran, segitiga, dan segi empat. Kemudian menggunting pola tersebut. Ya, mengerti anak-anak? Nah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Ibu harap kalian menjaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan ya. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa anak-anak di kegiatan pembelajaran berikutnya ya.